Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajarannya, coba mejanya dirapihin dulu. Sampahnya dibuang keluar ya. Yang masih makan coba dibawa keluar makanannya. Ya, Bu. Sekarang kita absen dulu ya sebelum kita belajar. Anadita, Saya Bu. Dava, Rongga, Kisya kemana? Izin. Oh, izin kemana ya? Cimori. Oh. Nabila kemana Nabila? Izin. Oh, izin juga. Ada yang Alfa gak? Ada. Siapa? Sebelum belajar coba kita berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doa ya. Siapa ketua kelas? Bapak. Dapat pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dava. Nah, sebelum kita masuk materi yang hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Teks Teks puisi. Iya, pintar. Terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buku non fiksi ya. Bu. Nah, ini buku non fiksi. Ibu akan jelasin pengertian, struktur, butir-butir dari buku non fiksi ya. Nah, buku non fiksi itu buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Biasanya buku non fiksi itu berisi tentang wawasan ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Biasanya juga buku non fiksi itu berisi tentang pengetahuan tentang kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, komputer dan lain-lain. Di sini siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu buku non fiksi? Saya. Boleh, Ana? Buku non fiksi adalah buku berisi kejadian sebenarnya yang berdasarkan fakta dan dituliskan oleh pengarang secara ilmiah. Terima kasih Ana. Tepuk tangan dulu buat Ana. Bintang ya. Pintar tahu. Nah, buku non fiksi itu atau buku pengayaan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada buku materi. Itu biasanya buku tentang pengetahuan, buku keterampilan atau buku kepribadian. Di situ ada buku pelajaran atau buku tentang sejarah atau buku tentang fakta-fakta tertentu. Nah, yang kedua itu ada buku yang berisi tentang penyajian ilmiah dan non ilmiah. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik buku pengayaan. Nah, yang pertama itu ada karakteristik dari buku pengayaan itu materinya bersifat kenyataan atau rekaan. Yang kedua, materinya itu disajikan secara populer atau dengan teknik yang lain. Yang ketiga, penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dialog, atau menggunakan penyajian gambar seperti PowerPoint atau poster. Yang keempat itu ada penggunaan media bahasa atau gambar yang dilakukan secara inovatif dan kreatif. Sampai sini masih paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri buku pengayaan atau buku pengetahuan. Ada yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri buku pengayaan? Saya Bu. Boleh mana disebutkan ciri-cirinya? Ciri-ciri buku pengayaan pengetahuan. 1. Materi atau buku bersifat kenyataan. 2. Penyajian isi buku dilakukan secara populer.
3. Pengembangan isi buku tidak terikat pada kurikulum. Ya, terima kasih Pramana. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Butir-butir penting dari buku pengayaan atau buku non-fiksi. Ibu akan jelasin dulu ya. Nah, yang pertama itu ada nama pengarang. Yang kedua ada judul. Yang ketiga itu ada tahun terbit. Yang keempat itu ada penerbit. Ada daftar isi, daftar lampiran, isi, ringkasan buku, keunggulan buku, kelemahan buku, kesimpulan, daftar pustaka dan lain-lain. Jadi kalau misalkan butir-butir penting di buku pengayaan ini nggak ada, itu tidak bisa dikatakan kalau itu buku non fiksi ya. Jadi ini tuh syarat wajib buku non fiksi. Nah, selanjutnya itu ada ringkasan isi dari butir-butir penting buku pengayaan. Butir-butir penting dari suatu buku pengayaan dapat disusun menjadi sebuah laporan. Laporan butir-butir penting dari buku pengayaan tersebut dapat berbentuk sebuah ringkasan. Nah, langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan itu kayak gimana sih? Nah, yang pertama ada mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditemukan. Yang kedua, mengurutkan butir-butir pokok agar padu. Yang ketiga, menulis butir-butir pokok menjadi kalimat yang mudah dipahami. Yang keempat, menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat laporan atau membaca buku pengayaan. Yang pertama, buatlah format laporan identifikasi butir-butir penting buku pengayaan terlebih dahulu. Yang kedua, itu ada mulailah mengisi identifikasi buku pengayaan tersebut. Yang ketiga, itu bacalah sekilas daftar isi buku pengayaan untuk mengetahui pembahasan yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, bacalah materi setiap bab dan rumusan menggunakan bahasamu sendiri pada format laporan. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak. Jelas ya semuanya? Jelas. Kalau udah jelas, ibu mau kasih tugas kelompok ya. Kelompoknya mau dibagi sendiri atau ibu yang membagikan? Bagi sendiri. Ya boleh, kita jadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Silakan ini kertas untuk per kelompoknya. Waktunya 10 menit ya dikerjakan dari sekarang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dah, duduk yang rapi ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Udah selesai anak-anak? Udah, Bu. Nah, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Nah, di sini ibu mau dari kelompok Dava menyebutkan butir-butir dari buku pengayaan. Boleh ya? Silakan kelompok Dava atau kelompok 3. Butir-butir penting dalam teks non fiksi adalah yang pertama judul buku, yang kedua pengarang buku, yang ketiga isi buku yang terdiri dari daftar isi, data pengantar, glossarium atau daftar kata sulit dan artinya, jabaran isi yang ditulis secara sistematis, terus ada daftar pusaka atau buku-buku yang dipakai sebagai acuan, lalu ada biodata penulis dan lampiran yaitu berupa gambar dan tabel. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita belajar nih tentang buku non fiksi. Nah, nanti ibu akan kasih lembar kerja untuk evaluasi untuk kalian semua. Dikerjakan sekarang, satu orang satu. Ya. Ya, dikerjakan. Nah, selanjutnya sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Semua udah jelas? Jelas. Nah, kalau gitu kita cukupkan aja pembelajaran hari ini. Bagaimana? Setuju? Oke, kita Tidak lama.
Ya udah, oke, berarti hari ini semua paham tentang materinya ya. Paham. Ya udah, kita akan cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya dan kehadirannya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi